Guys, Indonesia terancam tidak dapat lagi mengikuti ataupun terlibat dalam misi pendamaian pasukan PBB, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Anda yang menonton video ini. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih juga kepada mereka yang telah subscribe channel ini. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya untuk Anda semua guys yang menonton Tengkorok channel ini. Jadi kepada Anda yang baru menemui channel ini channel adalah berbentuk video reaction ya guys. So, pada kali ini saya mau react satu video guys bertajuk ada apa nih? Indonesia terancam tak dapat lagi terlibat misi perdamaian pasukan PBB guys. Wow, kalau sudah Indonesia tidak terlibat lagi dalam misi pendamaian PBB guys, saya rasa macam ada sesuatu yang tidak kena guys. Ini mungkin ada sesuatu yang berlaku di luar pengetahuan kita. Jadi guys, bagi mengetahui apa dia punya cerita nih guys, kenapa Indonesia tiba-tiba tidak terlibat lagi dalam misi pasukan PBB guys. Jadi untuk kita melihat kenapa Indonesia tidak terlibat lagi dalam misi pendamaian di PBB, ayo kita saksikan video ini guys. Kita tengok, kita dengar apa dia punya cerita sebenarnya. Jadi jom kita saksikan video ini. Oh, bendera Indonesia guys. Apa cerita ini guys? Oke, ini channel daripada channel bagi-bagi ya. Halo sahabat bagi-bagi, bagaimana Joby kabar dengan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Skinny Indonesia. Sebelumnya Mimin Skinny mau mengucapkan terima Indonesia. kasih untuk kalian yang masih setia dengan channel ini. Dukungan kalianlah yang membuat kami terus maju. Admin akan terus berusaha memberikan informasi menarik untuk kalian semua. Dan kalian yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel ini agar makin berkembang. Sahabat bagi-bagi, Indonesia tidak hanya berusaha menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri, namun Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia juga berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia. Sepertinya sudah tidak asing untuk kita ya, bahkan Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengirim personel penjaga perdamaian PBB terbanyak bos. Tak sampai di situ, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengirimkan personel perempuan terbanyak dalam misi perdamaian ini. Pasukan Garuda atau kontingen Garuda, tentu sobat bagi-bagi sering sekali mendengarnya bukan? Ya, mereka adalah orang-orang terpilih yang ditugaskan negara untuk ikut andil dalam misi perdamaian PBB. Oh, yang loreng biru nih, ini pasukan apa nih pendamai PBB ya guys. Dari segi kemampuan tentu kontingen Garuda ini tak perlu diragukan lagi, dari seleksi saja sudah berat. Sebab tugas yang diemban pun tak mudah, yaitu membawa nama baik bangsa Indonesia dan menjaga kredibilitas nama pasukan Garuda baik di mata masyarakat internasional maupun kontingen perdamaian dari negara lainnya. Sobat sekalian, pasukan Garuda memang sangat dikagumi, namun sayangnya langkahnya terancam harus terhenti. Ia dikutip dari berbagai sumber, Indonesia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian dunia PBB terancam tak bisa lagi terlibat. Jangan takut dan jangan panik bos, ini bukan lantaran pasukan Indonesia yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas kok. Ini semua terjadi karena pihak PBB-nya sendiri, jadi tidak ada masalah dari pihak internal Indonesia dan bukan pula Indonesia yang sengaja berhenti mengirim pasukan ke negara-negara berkonflik. Oh, macam bukan Indonesia yang sengaja tidak menghantar pada negara-negara berkonflik, rupa-rupanya daripada PBB. Oke, kejap. Kita tengok lagi apa lagi dia punya kabar. Tentu ini kabar yang buruk, bisa kalian bayangkan bagaimana nasib negara-negara yang berkonflik di luaran sana? Tanpa ada pasukan perdamaian, bisa jadi mereka bakal makin luntang-lantung, dan tambah mengkhawatirkan. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau di era ini, setiap negara berpotensi menuai konflik.
Dunia sedang tak baik-baik saja, seluruh negara di dunia berlomba meningkatkan pertahanan dan melakukan eksperimen-eksperimen baru untuk menaklukkan mereka yang lemah. Lantas sebenarnya apa yang terjadi dengan PBB? Nah sobat sekalian, PBB dikabarkan sedang kekurangan dana untuk mendukung tetap berjalannya misi menjaga perdamaian di berbagai belahan dunia. Apalagi saat ini Majelis Umum PBB belum menyetujui anggaran baru untuk tahun 2022. Ya logikanya untuk mendukung misi perdamaian dunia tentu membutuhkan kucuran dolar yang tak sedikit bukan? Nilai anggaran yang dipatok pun cukup besar yakni sekitar 6 miliar dolar AS per tahun untuk 12 misi pasukan penjaga perdamaian dunia. Oh guys, kalau tengok di sini, masalah dia punya dana memerlukan 6 miliar dolar AS per tahun untuk misi perdamaian. 6 miliar dolar AS per tahun untuk 12 misi pasukan penjaga perdamaian dunia. Kalau dirupiahkan juga cukup buat beli rumah mewah bos, yakni sekitar 86 triliun rupiah. Kondisi semacam ini juga dilatar belakangi oleh pembicaraan alot yang terkait China dengan negara-negara barat. Sepertinya sudah bukan menjadi sebuah rahasia kalau negara-negara barat terutama Amerika memang tengah besi tegang dengan negeri tirai bambu. Ketakutan barat pada kebangkitan China juga disinggung menjadi penyebab masalah kesepakatan anggaran PBB ini bos. Singkatnya hanya karena ketakutan bangsa barat, PBB terancam menghentikan misi perdamaian dunia yang teramat penting dilakukan, sungguh tidak fair bukan? Sobat sekalian, kondisi ini juga sangat disayangkan oleh para diplomat PBB karena faktanya Amerika Serikat adalah kontributor terbesar pendanaan anggaran pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dengan kontribusi mencapai 28%, diikuti China 15% dan Jepang 8,5%. Dan sampai detik ini belum ada kemajuan secara pasti terkait hal ini, jika hingga tenggat waktu yang diberikan negara-negara terkait tak kunjung memberikan jawaban, maka sudah dipastikan misi perdamaian PBB terpaksa dihentikan. Bahkan Kepala Strategi Manajemen Kebijakan dan Kepatuhan PBB, Catherine Pollard sudah memerintahkan 12 misi penjaga perdamaian PBB termasuk UNIFIL Lebanon segera menyiapkan rencana penarikan pasukan bila anggaran tak disetujui. Yang artinya kontingen Garuda yang sedang menjalani penugasan pun harus kembali ke tanah air, dan berarti pula Indonesia tidak akan bisa lagi mengirimkan pasukannya ke negara yang berkonflik. Sahabat bagi-bagi, memang bukan akhir dari segalanya dan bukan berarti kontribusi Indonesia terhadap dunia ini terhenti. Namun jika misi ini dihentikan, tentu akan menambah keprihatinan negara-negara yang tengah bersitegang bukan? Lantas bagaimana menurut kalian sendiri? Silakan berikan komentar kalian di bawah. Wassalam. Oke guys, kalau mengikut apa yang saya dengar, PBB kekurangan dana untuk membiayai pasukan pengaman, tidak kiralah daripada Indonesia dan juga negara-negara lain. Tapi guys, kalau aku terpikir-pikir kan, mesti ada sesuatu yang di luar jangka yang kita tidak tahu. Tapi mungkin nih, ini kemungkinan besar PBB tarik disebabkan terutamanya Indonesia guys, sebab Indonesia ini salah satu negara yang kuat ya, dan juga dari segi mengutuk untuk kekejaman negara-negara yang menindas negara tentang contoh dari segi kemanusiaan, khususnya macam negara Palestin. Indonesia salah satu negara yang mengutuk keras kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Jadi kalau menurut daripada cerita nih, kekurangan dana. Kenapa baru kali ini PBB kekurangan dana, sedangkan lama sudah benda ni berjalan, penugasan ni lama sudah berlaku, tetapi baru kali ini PBB alasannya kekurangan dana. Mesti ada sesuatu yang berlaku nih guys. Jadi ini adalah rasanya lah, ini pandangan pribadi saya, ini adalah alasan PBB untuk supaya Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan misi pendamaian begitu. So kalau itu pandangan saya, kamu yang menonton video ini, apa pandangan kamu guys? Boleh bubu komen di bawah.
Dan saya rasa tidak semudah itu guys, sebab dunia ya nampak jelas bahawa kalau PBB ni tidak berfungsi, artinya memang betul-betul lah diorang ada sesuatu yang diorang punya macam diorang punya misi untuk diorang punya agenda yang lain. Itu kita kena berhati-hatilah. Tapi walau bagaimanapun guys, kita ada negara-negara ya, negara-negara kesatuan ataupun negara ASEAN di sini. Ini salah satu jugalah kekuatan negara kita untuk menyuarakan tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh negara-negara lain, sepertinya contoh macam kekejaman Israel. Negara ASEAN tu berfungsi juga guys. Tapi kalau ditarik-tarik begini guys, saya rasa memang ada sesuatu, ada udang di sebalik batu. Jadi guys, kamu rasa apa guys? Kamu boleh komen di bawah guys. Saya punya pandangan begitu saja. Sebab ini berita baru guys. Saya dapat ini daripada bagi-bagi. Dia punya publish pada 1 Julai kemarin ini guys. Jadi itu saja daripada saya. Kita doakan semoga kalaupun diantar balik pasukan pengaman daripada Indonesia, dihantar balik ke Indonesia, kita doakan semoga diorang selamat. Dan juga walaupun kalau tidak dapat membuat misi pendamai di PBB, sekurang-kurangnya ini pasukan daripada Indonesia ni dapat menjaga tanah air sendiri ya. Itu sudah pastilah. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.